Baru, Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Gak ada itikat baik dari mantan manajer, Wika Salim ambil langkah hukum. Habis sudah kesabaran Wika Salim menghadapi ulah mantan manajernya. Usai mensomasi sang manajer yang berinisial IH atas kasus penggelapan honor miliknya yang diduga dilakukan oleh IH. Hari ini, rencananya Wika akan melaporkan sang manajer ke Polda Metro Jaya. Jadi memang ini prosesnya udah berjalan seperti yang waktu pertama kali kemarin kita bahas di Polda. Jadi untuk update apapun, aku sekarang udah sering ke Mas Sandi gitu. Jadi update-nya lagi, konfirmasinya ke Mas Sandi. Karena memang beliau yang sudah mengatur dan yang sudah lebih tahu jadwalnya kapan gitu. Aku lebih mengikuti arahan dari Mas Sandi Arifin kayak gitu. Tak ada itikat baik membuat Wika meradang. Tak main-main, uang bernilai miliaran hasil kerja kerasnya di panggung hiburan raib di gondol IH. Wika pun akhirnya mengambil langkah hukum atas nama keadilan dan memberikan efek jera pada IH. Apalagi, masalah tersebut sampai membuat dia stres dan jatuh sakit, begitupun sang ibu. Nggak bisa banyak ngomong karena yang satu pasti kecewa gitu kan. Apalagi ya ini juga bukan cuma soal aku juga, aku kerja juga buat keluarga gitu, dan ya yang bersangkutan pun tahu gitu gimana aku struggle-nya di sini. Tapi makanya aku lebih kayak shock aja, nggak nyangka kok bisa tega banget. Terus Meski merasa sangat kecewa sudah ditipu habis-habisan oleh mantan manajernya, Wika berusaha untuk profesional bekerja. Kekasih Max Adam Kamil itu tetap memenuhi tanggung jawabnya atas job-job yang sudah terlanjur disepakati oleh IH. Semua yang udah deal dengan ex-manager itu aku akan tetap jalanin. Terlepas ada istilahnya ada huru-hara atau apapun yang belum terselesaikan untuk aku, ya aku pasti akan bertanggung jawab gitu. Karena kan aku juga nggak mau merugikan pihak yang tidak tahu masalahnya seperti apa. Karena kan ini menyangkut nama baik aku. Keputusan Wika melaporkan IH ke Polda Metro Jaya rupanya dapat dukungan dari rekan sesama penyanyi Fitri Karlina. Pasalnya, Fitri juga pernah dimanajeri oleh IH. Namun Fitri memutuskan keluar lantaran mencium gelagat kurang baik dari IH. Sempat kaget sih, tadi sempat ngobrol juga dengan teman-teman yang lain. Wow, ternyata apa yang POV aku selama ini dengan POV yang dari teman-teman ternyata cukup berbeda gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, kenapa dulu memutuskan untuk lepas? Ya karena aku lebih mementingkan mental health aku. Selama sama aku itu beliau memang sangat strength ya, maksudnya. Isu kehamilan terjawab. Mahal ini terkena radang otot akibat skoliosis. Mahal ini penyanyi yang juga istri dari Rizky Febian kembali menjadi sorotan. Setelah penampilannya dalam acara ulang tahun Azura, putri pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memicu spekulasi di kalangan publik. Tampak perutnya yang lebih besar, membuat banyak pihak menduga pelantun Sisa Rasa ini tengah berbadan dua. Isu itu semakin ramai setelah Mahal ini sempat dilarikan ke rumah sakit pada bulan November lalu. Sedang mual karena hamil muda. Bahkan Sule, ayah mertuanya, sempat menjenguk Mahal ini di rumah sakit. Juga sang suami meminta izin untuk pergi keluar kota. Ya udah, Neng, ayah ke Subang dulu ya. langsung. Langsung ke Subang. Nanti teteh udah di sini di jalan. Cepet sembuh ya. Sehat terus ya. Iya. So, udah istirahat. Selamat pagi Ayang. Sampai otaknya Eki kemana itu? Bye. Bye-bye. Telat ya? Tuh aku sampai ngomong sama Eki,
apa kita terlalu deket sama duniawi ya? Aku ngerasa masih ada di fase rendah lah gitu, fase capek dengan dunia ini. Namun seolah menjawab rumor yang ramai di media sosial, Mahalini pun buka suara. Ia mengungkapkan bahwa kondisi kesehatannya menjadi penyebab utama perubahan fisiknya belakangan ini. Mahalini menjelaskan bahwa dirinya mengalami radang otot yang disebabkan oleh skoliosis, gangguan tulang belakang yang telah lama ia derita. Nah itu aku radang otot, karena aku skoliosis. Terus aku radang otot gitu kan. Terus katanya aku gak boleh, maksudnya kayak aktivis lama gitu karena takut tetap lagi. Pernyataan Mahalini sekaligus menegaskan bahwa kabar kehamilannya selama ini tidaklah benar. Ia pun meminta doa dari para penggemarnya untuk kesembuhan dan kesehatannya agar bisa terus berkarya. Lebih ke, sayang aku berhenti kali ya nyanyi. Beneran, jenuh banget. Aku bilang, sayang aku capek deh, kamu aja deh nyanyi. Aku nemenin aja di backstage. Mahalini patut diduga juga tengah depresi yang membuat sakitnya tak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan kabar kisruh pernikahannya dengan Rizky Febian yang saat ini masih dalam tahap lanjutan sidang isbat. Rizky pun mengakui jika pernikahannya dilakukan secara agama. Udah alhamdulillah beres, ngurus administrasi semuanya. Alhamdulillah, tinggal ditunggu. Dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak? Paula Verhoeven kian mandiri, siap menjadi single mom. Jalani proses gugatan cerai dari Baim Wong tidak membuat Paula Verhoeven terpuruk. Belakangan, Paula malah mendapat banyak tawaran job, di antaranya kembali aktif sebagai model pada berbagai acara fashion show. Dan beginilah penampilan Paula ketika berjalan di catwalk. Dia tetap menunjukkan profesionalitas, tampil percaya diri, walaupun sedang menghadapi masalah rumah tangga yang pelik. Mungkin kemarin sudah Selain ambil job jadi model pada acara fashion show, Paula Verhoeven juga menyibukkan diri sebagai pembicara di berbagai acara seminar maupun kajian agama. Pada kesempatan itu, ibu dua anak ini tak segan membagikan pengalaman hidupnya yang menginspirasi. Cara Allah ingin dekat dengan kita itu dengan memberi ujian gitu. Bagaimana kita merespon gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya dengan ujian ini saya banyak banget belajar dan makin yakin. Tumbuh dan berkembang menjadi wanita mandiri, Paula Verhoeven juga tidak mau kalah dengan Baim Wong dalam berbisnis. Diketahui, perempuan berusia 37 tahun ini menekuni bisnis kuliner bakmi, serta fashion show dengan brand busana muslim. Bisnis yang dikelola Paula ternyata tak hanya di dalam negeri saja, tapi juga ada yang di luar negeri. Paula baru-baru ini juga mempromosikan UMKM Indonesia pada acara DMI Expo di Belanda. Buat kalian ya, yang kangen masakan Indonesia, sengaja datang di Jabers, Utrecht. Ini ada DMI Expo, banyak makanan Indonesia, ada fashion Indonesia, ada semuanya all about Indonesia, dan bisa ada fashion show-nya. Kalau dibilang kenapa mau mulai berbisnis, sebenarnya lebih karena aku pengen berkontribusi sebenarnya. Kesibukan Paula dalam bekerja dan berbisnis tentu dapat mengurangi penatnya menghadapi masalah perceraiannya dengan Baim Wong. Selain itu, perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini juga mengumpulkan pundi-pundi keuangannya sebagai persiapan jika dirinya sudah resmi dicerai Baim. Ya sebenarnya yang perlu mungkin perempuan lakukan adalah gimana kita menggali diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu gitu, mencari ilmu gitu. Oh ya, satu lagi sebenarnya kita harus mencari ilmu itu.
Begitu kita punya ilmu tuh macam-macam ya, ilmu agama, ilmu parenting, mendidik anak, ilmu berumah tangga. Begitu kita punya ilmu, kita bisa menerapkan itu semua di segala bidang.